Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS, Wong Deso Sopo Spanyol. Hari ini aku mau cerita sedikit mengenai apa aja yang aku lakukan pada saat aku belajar bahasa Spanyol pertama kali gitu. Dan aku juga mau tunjukin ke kalian buku-buku apa aja yang aku pakai pada saat aku belajar gitu. Mungkin aku akan jelasin juga kenapa aku suka dengan buku ini, kenapa aku nggak suka dengan buku ini gitu ya. Jadi semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang ingin belajar bahasa Spanyol. Aku rasa sih di beberapa online shop gitu yang internasional punya, mungkin kalian bisa dapetin buku ini. Memang mungkin agak sedikit mahal, ya mungkin ada yang murah tapi juga ada yang mahal. Kalau misalnya masih ada harganya, mungkin aku akan sebutin kurang lebih berapa harganya. Tapi kalau enggak, aku akan kira-kira aja ya berapa kurang lebih harganya gitu. Oke, aku akan mulai dari pertama kali aku nyampe ke Spanyol. Itu yang aku beli adalah semacam ini. Ini nih kayak permainan gitu ya. Sini tuh ada kata-katanya. Di sini ada kata-katanya. Nah, kita harus carinya di sini gitu. Ini pertama kali buku yang aku beli untuk belajar. Jadi dari kata-kata yang aku dapat di sebelah sini, langsung aku cari di kamus artinya apa, supaya untuk menambah kata kali ya. Gitu. Jadi ini kebetulan sampai saat ini sih aku masih suka isi-isi ya. Yang kayak gini tuh udah banyak banget, dan yang udah penuh ya aku buang. Aku nggak simpan semua. Ini kemarin baru beli lagi, dan ini belum aku isi. Udah ada sih yang aku isi tapi nggak banyak gitu. Karena sekarang bacaanku udah lain lagi gitu. Jadi ini yang pertama kali aku beli. Terus setelah itu, pada saat aku udah mulai masuk kelas bahasa Spanyolku yang pertama itu yang di ONH yang gratis. Mungkin kalau kalian ingin tahu, bisa juga dilihat di video yang sebelumnya. Nanti aku akan masukin di atas ya. Sebenarnya sih ini bukan beli ya. Ini kayak apa ya? Minta fotokopi lah sama guruku. Ini ada bukunya. Ini yang pertama. Ini yang level pertama. Ini level basic banget. Aku nggak tahu ya ini depannya seperti apa, karena biasanya mereka itu kasihnya kayak satu-satu gitu, kayak satu unidad gitu biasanya mereka kasih. Cuman karena aku pengen mendokumentasikan, jadi aku minta langsung satu buku supaya aku bisa fotokopi gitu. Jadi ini adalah buku kedua. Ini udah aku isi pakai pensil ya. Terus setelah aku masuk di kelas bahasa yang kedua, itu kayak punya pemerintah gitu, tapi biayanya murah banget karena aku satu semester bayarnya cuma 2 euro gitu. Nah, terus aku beli yang ini. Ini yang untuk grammarnya. Yang lain ada verb-nya. Nah, ini level A1, A2. Sorry ya, nggak ketemu yang buat verb-nya. Nanti aku tunjukin yang di level yang lain ya. Setelah itu ada level B1. Setelah itu ada level B1. Ini punya Anaya. Ya. Setelah naik level, aku langsung beli yang ini. Ini B1. Terus ini yang ini vocabulary-nya. Kalau nggak salah, setiap level itu mereka punya beberapa buku ya. Selain grammar, ada vocabulary juga. Terus ini ada fonetika. Fonetika itu buat semacam apa ya, pelafalannya gitu. Di sini banyak CD-CD-nya. Di dalam buku ini tuh banyak banget CD-CD-nya. Tuh, ini yang buat fonetika. Ada juga yang escrituranya. Yang escritura itu ya yang jelas ya penulisan. Ini juga sebetulnya bagus buat persiapan ujian DELE. Ujian bahasa Spanyol ya. Nah, untuk harganya masing-masing
Ini 13 euro. Yang ini 13 euro juga. Yang ini kayaknya sih sekitar sama 13 atau 12 euro juga. Ini juga. Ini kurang lebih sekitar 12-13 euro. Kalau yang ini tadi, sorry lupa. Ini 12 euro 90. Ya kurang lebih sekitar 13 lah ya. Nah, terus setelah itu aku masuk ke level B2 karena aku pada saat itu mau fokus pengambilan delay buat level B2. Jadi akhirnya aku beli beberapa. Sebenarnya untuk buku-buku ini jenisnya udah banyak ya aku beli ya. Nah, yang ini yang grammarnya. Semakin naik level, bukunya semakin tebal kalau diperhatikan. Ini sama-sama buku grammar ya. Tuh, nih, semakin naik level, semakin tebal bukunya. Gitu, terus di sini aku juga punya vocabnya, buku vocab. Buku vocab sama ini yang buat penulisan. Yang fonetikanya aku udah nggak beli lagi karena aku merasa pelafalanku udah lumayan bagus lah. Sombong banget ya. Nah, ini harganya untuk masing-masing harganya kurang lebih sama 13 yuan. Gitu. Terus selain itu, karena bahasa Spanyol itu dia ada konjugasinya. Jadi setiap kata kerja nih. Ini aku ada beli buku khusus untuk konjugasi. Sebenarnya ini adalah buku keduaku. Buku yang pertamaku sepertinya masih dipinjem. Ada beberapa buku yang udah aku pinjemin atau mungkin aku kasihin gitu ya, karena memang kalau yang level A1 A2 gitu kan memang udah apa ya, lebih banyak orang yang butuhin lah daripada aku gitu. Sorry kalau ada suara berisik-berisik dari luar, kebetulan jendela lagi aku buka. Jadi setiap kata kerja di sini nih, ini ada konjugasi, buku konjugasi spesial buat konjugasi. Nah, di sini ada penjelasan sedikit sih. Ada penjelasan sedikit untuk bagaimana mengkonjugasi dari setiap kata. Nah, di dalam buku ini dikasih tahu juga ada verb apa aja yang di dalam buku ini yang udah dikonjugasi. Di sini kita tinggal lihat, tinggal baca. Ini misalnya contoh, aku cari yang ini aja lah. Nih. Ini verb ser. Verbo ser. Ya. Ser itu semacam to be lah ya kalau di sini. Nah, ini ada present. Ini ada past. Past itu ada beberapa jenis ya di sini di Spanyol, di kata-kata dalam bahasa Spanyol itu. Nah, terus ini pokoknya ada sampai ini ada indicativo sama subjuntivo. Di sini ada semua penjelasannya. Ada imperativo, ada formas personales. Di sini udah komplit, kita tinggal baca. Cuman memang tidak semua verb itu akan ditaruh di dalam buku ya. Kalau ditaruh dalam buku mah, bukunya bisa segini tebelnya. Ini hanya contoh aja. Dan di sini juga diajarkan kok bagaimana cara mengkonjugasinya gitu. Dan ada beberapa verb yang memang spesial gitu ya. Jadi konjugasinya itu akan berbeda dari pattern yang udah ada gitu. Jadi misalnya kan di sini kan ada 3 jenis verbo. Are, yang belakangnya are, yang belakangnya er, sama yang belakangnya ir gitu. Nah, itu tuh udah ada patternnya masing-masing gitu. Jadi kecuali kalau ada beberapa kata-kata, ada beberapa verb yang berbeda lah gitu. Dan itu aku dapat setelah aku di kelas. Karena guruku akhirnya mengajarkan aku begitu. Terus aku juga beli buku yang ini. Ini buku ini aku beli yang level A1, A2 itu warnanya merah. Cuman kayaknya udah ada dalam koper yang kemarin persiapan untuk pulang ke Indonesia. Aku rencananya mau kasih ke adikku. Warnanya merah tapi modelnya kayak gini. Dan ini yang ini B1, B2. Yang ini C1, C2. Tapi kayaknya masih nggak tahu, masih agak berat buat aku. C1, C2 ya. Waktu aku kelas di Universidad de Cantabria itu pakai bukunya yang ini.
bukunya yang ini, terus ada juga yang beberapa tulisan-tulisan sama kopian-kopian gitu deh. Pokoknya banyak banget deh, bukuku tuh banyak banget. Ini waktu belajar bahasa tuh banyak banget, sampai kalau mau ujian itu sakit kepalaku ngeliat buku gitu. Nah terus waktu udah mau persiapan ujian B2 itu aku udah lebih spesifik ke Dele ya. Aku beli bukunya yang kayak gini, terus yang kayak gini. Oh ya, ini punya Dele. Nih penerbitnya. Ya. Nah, terus kalau yang ini Edelsa. Ini aku beli yang level B2 juga. Sama ini juga. Ini Edelsa juga. Ini Edelsa punya. Ini spesial buat yang B2. Karena waktu itu aku kan sempet, mungkin kalau kalian lihat video yang sebelumnya, aku kan sempet gagal ya, yang ujian Dele yang B2 itu aku ngambil kedua kali, baru aku bisa lulus gitu ya. Ini aku sebetulnya punya dua, B1 sama B2 ya. Ini cuman hanya untuk pembanding aja. Dan ini ada banyak fotokopian gitu yang dikasih sama gurunya. Nih banyak banget, tapi ini udah aku klip-klipin satu-satu ya. Ini mulai dari awal sampai akhir. Ini udah aku klipin. Karena jenis ujian Dele itu sama aja sih dengan bahasa Inggris ya. Ada teori, terus ada dengar, terus ada penulisan, terus ada wawancara gitu, kayak speaking lah gitu. Nah ini kalau buat aku adalah buku Dewa. Ini adalah catatanku selama aku di kelas. Ini yang di kelas di Universitas Cantabria. Ini asli. Di sini dijelaskan kalau menurut aku tuh aku mulai mengerti grammar, mulai mengerti konjugasi itu setelah di Universitas Cantabria. Karena bukannya apa-apa sih ya, karena waktu yang di kelas gratis sama yang kelas murah yang tadi aku bilang, yang di ONH sama yang di Escuela Verde itu mereka nggak spesifik untuk menjelaskan grammar. Mereka menjelaskan grammar, tapi nanti jadi misalnya setengah pembelajaran grammar, setengah pembelajaran vocab. Jadi misalnya 1 jam pertemuan itu 30 menit grammar, 30 menit vocab gitu. Jadi nggak benar-benar spesifik yang benar-benar kita harus ngerti. Kalau yang di Universitas di Cantabria itu 2 jam, 2 jam itu ngebahas grammar. 1 jam setengah, terus vocabulary-nya biasanya cuma sekitar 30 menit. Jadi vocab itu kalau menurut guru yang ngajar di Universitas di Cantabria itu, dia bilang katanya kalau vocab itu akan kita dapat setelah kita banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kalau grammar itu memang benar-benar basic yang memang harus kita dapat dari sekolah gitu. Jadi makanya di kalian di Universitas di Cantabria itu 1,5 jam itu khusus untuk grammar, benar-benar grammar. Yang kita misalnya present dari indikativo itu kita diajarin benar-benar sampai kita benar-benar mengerti bagaimana penggunaannya, terus verb apa aja yang konjugasinya berbeda tadi yang aku bilang spesial tadi tuh. Nah itu dijelasinnya sekitar 1,5 jam. Jadi ya lumayan mengerti lah dibandingkan dengan yang lain gitu. Ya kan, ya maklum lah namanya juga sekolah murah gitu. Tapi ya nggak disalahin sih. Tapi aku dapat verb juga banyak dari sana. Nah terus udah gitu ini kalau yang di universitas. Ini waktu persiapan aku ujian B2. Aku ngambilnya waktu itu universitasnya di UIM, Universitas Internasional Mendes Pelayo. Ini sebetulnya sih ini bukan kursus yang gimana ya, karena ini kan udah aku ngambilnya yang level 2. Ini yang kursus buat prepare examnya B2 itu. Jadi secara logikanya adalah aku sudah memahami grammar, vocab gitu. Jadi ini udah kayak pemantapan aja ini. Yang ini jadi di sini tuh isinya kayak latihan-latihan soal aja gitu. Ini kayak latihan-latihan soal aja. Gitu. Terus udah gitu aku juga nih di yang Anaya tuh aku banyak banget aku beli ya. Karena aku suka yang dari Anaya itu, satu karena dia
lebih jelas untuk menjelaskannya. Kalau menurut aku ya, kalau untuk belajar bahasa Spanyol sih aku sebetulnya menyarankan ini Anaya punya. Apapun yang bentuknya yang Anaya punya, terutama yang kayak gini, ini penjelasannya tuh lebih, yang semacam ini tuh penjelasannya tuh lebih jelas. Kalau menurut aku ya, nih contohnya. Nih, di sini dikasih contoh penjelasannya, penggunaannya di sini. Nah, terus di belakangnya langsung kita dikasih soal latihan. Kita langsung dikasih soal latihan. Sebenarnya kita nggak usah takut ya. Di belakang juga ada kunci jawaban. Cuman kalau bisa teman-teman, kalau misalnya mau belajar, jangan langsung ngelihat kunci jawaban. Jadi aku tahu kunci jawaban itu setelah lama lah gitu. Aku nggak terlalu perhatikan kan, karena aku juga nggak ngerti kalau dia ada kunci jawaban. Tapi setelah aku buka-buka, setelah udah mulai ngerti bahasa Spanyol, itu kan aku mulai buka-buka daftar isi gitu. Loh, ada kunci jawaban gitu ternyata. Gitu. Nah, terus sebenarnya ini buku-buku yang mereka punya. Untuk yang jenis ini ya, ada 11 jenis buku. Tapi aku nggak punya semuanya. Gak apa-apa lah. Gitu. Terus selain itu juga waktu aku belajar bahasa Spanyol di Indonesia, aku dapat buku ini. Gitu. Cuman ini mereknya ini udah kopian ya. Aku dapatnya dari Indonesia. Ini mereknya Seagull Ele. Gitu. Selain itu juga aku beli buku ini. Ini adalah, jadi gini, di dalam bahasa Spanyol, terutama orang Spanyol, itu mereka lebih suka bikin palabras hechas. Palabras hechas itu yang udah jadi gitu. Jadi kita pakai kata-kata yang udah jadi. Misalnya gini contoh, hecho polvo. Kita nggak bisa mengartikannya hecho membuat, polvo debu. Kita nggak bisa bilang itu membuat debu gitu. Tapi kita bilang hecho polvo itu berarti capek banget. Nah, karena aku hal-hal yang kayak gitu tuh aku nggak ngerti kan, karena aku tadinya tuh masih kayak apa ya, mengartikannya tuh satu-satu gitu. Sedangkan mereka itu banyak banget pakai palabras hechas itu tadi gitu. Nih, jadi di sini dikasih tahu sih apa aja kata-katanya yang kira-kira biasanya mereka pakai gitu. Terus ini buat aku bermanfaat ya. Terus sama ini. Oh iya, sekedar informasi, ini aku dapetnya pas lagi diskon. Ini aku dapetnya 9 euro. Aku seneng banget karena dapet ini cuman harganya 9 euro. Kalau harga aslinya sekitar 30-an gitu deh kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau ini kalau nggak salah ini tuh sekitar 18 euro. Waktu itu aku beli. Jadi kalau dibilang buku-buku aku nggak terlalu mahal-mahal kecuali yang ini. Untuk belajar bahasa yang paling mahal yang ini. Ini tuh 36 euro karena ini spesial dikeluarkan sama Universidad de Cantabria. Ini memang spesial mereka keluarin sendiri, jadi ya mungkin itu yang bikin lebih mahal. Gitu. Jadi selain itu ini kamus. Ini dari Indonesia ya, BTW. Aku ada 2 kamus ini yang Indonesia Spanyol sama Spanyol Indonesia. Dan ada satu lagi spesial, ada yang bukunya yang kamus yang gede. Itu kamus yang gedenya tadi aku cari tidak menemukan. Jadi mungkin aku selip entah di mana. Itu hadiah dari almarhum Milagros Guindel. Ini jadi dia yang penulisnya, dan buku yang besar itu, kamus besar itu spesial dia hadiahin buat aku karena beliau sempat jadi pasien. Terus tadinya aku kan nggak ngaku ya kalau aku adalah perawat yang pernah merawat beliau gitu ya. Terus setelah aku di akhir-akhir udah aku terjemahin waktu proses penyetaraan ijazahku, aku menerjemahkan sama beliau. Dan di terakhir setelah udah berkas yang terakhir,
itu aku baru ngaku, ingat nggak waktu dulu bla 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 gitu. Terus dia bilang oh iya ingat gitu. Jadi dia sekalian ngasih dramata gitu ya. Jadi akhirnya beliau memberikan aku kamus yang besar gitu, Spanyol Indonesia yang besar. Jadi bukunya tebel banget, kamus ya kayak kamus lah, yang kurang lebih tebelnya segini, tapi dia agak lebih gede, mungkin agak segini gitu. Aku nggak nemu tadi, nggak tahu di mana aku taruh gitu. Jadi sekian dulu videoku kali ini teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kalian. Mungkin di next episode aku akan menceritakan mengenai buku-buku apa aja yang udah aku baca yang mengenai keperawatan, atau untuk menambah informasi vocabulary aku yang berhubungan dengan dunia kesehatan gitu. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya kalian rasa ini video juga perlu buat teman-teman kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.